Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil arsyil azim. Rabbil nasi ajmain. Walladzi anzalal ma'a minas samaa'i ilal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara jemaah pengajian pada maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala bentuk nikmat yang sudah dianugerahkan, diberikan kepada kita, baik nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bisa dirasakan langsung maupun yang tidak bisa dirasakan secara langsung, yang lahiriah maupun yang batiniah. Termasuk salah satu nikmat itu adalah kita ditakdirkan oleh Allah saat ini bisa bersama-sama sholat maghrib secara berjamaah dan melanjutkan kajian taklim pada maghrib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasanya materi kita itu mengambil dari kitab Sulam Taufik, tapi pada malam hari ini saya selingi sedikit dengan materi. Saya ambil materi yang lain, saya coba fotokopikan atau ambil materi dari Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, karya Imam Az-Zuhaili. Jadi ada kitab namanya Fikih Islam wa Adilatuhu, jadi yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Yang saya ambil materi yaitu tentang istisqa atau sholat istisqa. Siapa tahu kita dalam waktu dekat mungkin kalau nggak hujan-hujan, kemarauannya tambah panjang, mungkin kita perlu menyelenggarakan kegiatan sholat istisqa. Yang ini memang harus disosialisasikan terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti bisa ada yang ketawa atau bisa yang merasa aneh, gitu ya. Oh, ini kok karena ada beberapa kafiah baik dalam sholatnya maupun dalam doanya yang sedikit berbeda daripada umumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita mencoba menelaah tentang sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqa wa salatul istiqai. Bab tentang doa minta hujan dan sholat minta hujan. Istisqa itu dari kata saqo, sakoya, saqo yaski sakian. Nah, kemudian ketambahan alif, sin dan ta menjadi istasqa. Kalau saqo itu artinya saroba minum, tapi kalau istasqa minta minum. Tapi kalau kita kepada Allah kan mungkin bukan minta minum, kaitannya dengan kondisi kemarau. Maka yang dimaksud istisqa ya doa minta atau minta hujan, sholat istisqa, sholat minta hujan. Awalan yang pertama ta'riful istiqai wa sababu. Yang pertama pengertian istisqa dan sebab-sebab istisqa. Al-istiqa'u lughatan talabus saqa. Istisqa secara bahasa itu minta minum atau minta air. Wa syar'an talabus saqa minallahi ta'ala bimaqarin indal hajatil abdi ilaihi ala sifatin maksusatin.
Adapun istisqa menurut syara adalah meminta minum atau minta air, atau dalam arti minta hujan dari Allah Subhanahu wa taala bimatorin dengan diturunkannya hujan. Minta air kepada Allah dengan diturunkannya hujan ketika hamba-hamba Allah membutuhkan kepadanya dalam bentuk sifat yang khusus. Jadi bukan hanya sekedar ya Allah turunkan hujan, bukan hanya itu, tapi ada sifat khusus. Bisolatin wa khutbatin wa istighfarin wa hamdin wa sanain. Maksudnya dengan sholat, khutbah, istighfar, memuji Allah dan menyanjungnya. Ini pengertian istisqa menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh. Wasababu, adapun sebab-sebab adanya istisqa atau sebab adanya istisqa itu qillatul amtari wa syahul miyahi wa syu'urul bil hajati lisaqaz zara'i aw lisaqil zara'i wa syarabil hayawani. Adapun sebab adanya istisqa itu karena qillatul amtar, sedikitnya hujan, artinya hujan sudah jarang-jarang terjadi, atau air berkurang, kekeringan, atau rasa kebutuhan terhadap air untuk mengairi ladang dan minum hewan-hewan. Wa yahdusul jafafu atatan ibtila'an minallahi ta'ala, dan terjadinya kekeringan yang secara umum dapat disebut sebagai bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini kekeringan di beberapa tempat sudah masuk kategori bencana. Bencana kekeringan, oleh karena itu Dewan Masjid kalau nggak salah sudah ada seruan agar masjid-masjid itu bisa menyelenggarakan salat istisqa, minimal doa istisqa. Kenapa terjadi bencana itu? Bisa babi khuflatin nasi ar-rabbihim wa tafassal ma'asi bainahum. Disebabkan karena banyaknya manusia yang lupa terhadap Tuhannya. Artinya banyak manusia yang meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan tersebarnya masalah kemaksiatan di antara mereka. Nah, yang maksiat ini ya bukan hanya maksiat seperti zina saja, bukan, atau minum-minum khamar. Bahkan di zaman sekarang kemaksiatan banyak. Korupsi merajalela, pencurian merajalela, kan itu. Tindak kekerasan merajalela. Ini kan termasuk kemaksiatan, kebohongan merajalela dan lain sebagainya. Tindak anarkis itu termasuk kemaksiatan. Nah, itu menjadikan sebab adanya bencana tadi. Fayahtazul amru lit-taubati wal istighfari wat tadzarru ila Allah taala. Maka dibutuhkan, urusan itu telah membutuhkan untuk taubat. Jadi dibutuhkan perintah untuk bertaubat, istighfar, tadzarru dan tadzarru kepada Allah, merendahkan diri. Fa idza fa'ala al-ibadu dzalika, maka apabila hamba-hamba sudah mengerjakan itu semua, tafadhala alaihim khaliquhum wa an'ama alaihim bi inzalil matar. Niscaya Allah akan memberikan kepada mereka kelebihan-kelebihan dan memberi nikmat kepada mereka berupa diturunkannya hujan. Nah, ini kemudian diambil satu dalil dari Al-Quran dalam surat Nuh, kalau nggak salah ayat 71 ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata, maksudnya Nuh berkata, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah Tuhan kalian akan mengirimkan kepada kalian dari langit midrara, hujan yang deras, yang lebat,
dan menambah kepada kalian harta dan anak-anak, dan menjadikan kalian kebun-kebun yang subur, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Jadi setelah orang itu mau bertaubat, kemudian melaksanakan ibadah, berdoa kepada Allah, maka baru Allah akan menurunkan janjinya. Nah, termasuk sungai-sungai menjadi mengalir lagi, tidak terjadi kekeringan. Atau juga perkataan Musa dalam surat Hud, ya. Dia mengatakan dalam Al-Quran, wa ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kalian kepadanya, niscaya Tuhan kalian akan menurunkan kepada kalian curahan hujan dari langit dan menambah kepada kalian satu kekuatan untuk kekuatan-kekuatan kalian. Karena air itu ya sumber kekuatan. Orang kalau sudah kekurangan air, kekurangan cairan, ya mesti lemes. Sanian yang kedua, masyru'iyatus shalah, disyariatkannya salat istisqa. Qala Abu Hanifah rahimahullah, laisa fil istiqa'i salatun masnunatun fi jama'atin fa idza sallam nasu faradi aw wahdanan jaza min ghairi karahatin li'annaha naflun mutlaqun wa innamal istiqa'u du'a'un wa istighfarun. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya tidak disunahkan, tidak diperintahkan adanya sholat istisqa dalam bentuk berjamaah. Maka apabila ada seorang yang sholat istisqa secara fardhi sendiri-sendiri boleh, ya, dan tidak termasuk terhukum makruh, karena istisqa itu mutlak, atau sholat istisqa itu sunnah yang mutlak. Dan sesungguhnya istisqa itu adalah minta berdoa atau minta kepada Allah, doa kepada Allah, istighfar. Li'annahu sababu li irsalil amtari, dan itu menjadi sebab diturunkannya hujan, bila jama'atin masnunatin, bila khutbatin wa bila qalbirita. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, salat istisqa itu boleh, tapi dikerjakan sendiri-sendiri, karena itu tidak berjamaah, dan tidak ada khutbah, tidak ada membalik rida. Rida itu semacam sorban. Wa qala jumhur fuqaha minhum as-sahaban. Adapun jumhur ulama fikih, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, itu berpendapat sholatul istisqa sunnatun mu'akkadatun hadaran wa safar, bahwa salat istisqa itu hukumnya sunnah, baik orang yang berada di tempat tidak bepergian maupun orang yang sedang safar. Indal hajati, ketika memang salat itu dibutuhkan. Sabitatun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi, dan itu merupakan satu hal yang tetap, artinya memang Rasulullah itu juga pernah melakukan, begitu juga para khalifah-khalifah sesudah Rasulullah juga pernah melakukan salat istisqa. Wa tukarraru fi ayyami tsaniyan wa tsalisan wa aktsar, dan salat istisqa itu bisa diulang-ulang pada hari kedua dan hari ketiga atau lebih. Intaha kharasa, jika hujan tidak turun-turun, ya hatta yaskihimullah, ya, sehingga Allah itu menurunkan hujannya. Jadi menurut pendapat tiga imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu bahwa sholat istisqa itu hukumnya sunnah, itu ketika memang itu dibutuhkan, baik orang yang saat itu sedang bepergian maupun masih di kampungnya, dan bisa dikerjakan secara berjamaah.
Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat ya. Dan boleh diulang. Kalau satu kali sholat istisqa belum hujan, nah besok boleh lagi. Besok juga belum hujan lagi, boleh lagi. Sampai turunnya hujan. Jadi Mas Birin nggak boleh putus asa. Wis sholat ping pindho ora udan-udan. Rusak. Nanti ini urung waktu nih ya memang. Waktunya ya ketika takdir Allah sudah mentakdirkan hujan. Bagaimana biar Allah mentakdirkan hujan itu? Fa innallaha yuhibbul mulakhina fid du'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai al-mulakhin. Mulakhin itu kalau dalam bahasa lainnya itu disebut nyinyir. Artinya meminta berulang-ulang. Jadi Allah itu menyukai orang yang minta kepada Allah itu secara berulang-ulang. Seakan-akan kayak maksa. Mari ngomong kan ya, kalau saya ke Pak Badrun minta sekali nggak diberi ya sudah. Tapi kalau kepada Allah ya kita harus minta terus menerus sampai Allah itu memberinya. Adapun yang dijadikan dalil disunahkannya salat istisqa yaitu hasil sahih Imam Bukhari. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila qiblati yad'u wa khawwala ridaahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Nabi Muhammad SAW keluar untuk minta hujan, maka beliau kemudian menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah dan membalik sorbannya, kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan suara yang keras, maksudnya dengan bacaan yang keras. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah pernah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan mutawaddi'an mutadhari'an hatta atal musalla faraqa 'alal minbari thumma ittafaqa wa lam yakhutub khutbat takum hadhihi walakin lam yazal fi du'a'i wa tadarru wa takbir thumma shalla rak'ataini kama yusalli fil id. Rasulullah keluar atau menuju tempat sholat dalam keadaan mutabadilan. Mutabadilan itu apa ya? Orang yang dalam kondisi seperti orang yang terhinakan. Kemudian mutawadhu'an dalam kondisi tawadhu. Mutadharu'an dalam kondisi merendahkan diri. Ya, ini bedanya. Kalau kita mau datang sholat Idul Fitri itu semangat dengan wajah yang ceria, bersukaria, bahkan sambil berjalan sambil bertakbir dengan suara keras, tersenyum, memakai pakaian yang bagus, yang terbaik yang kita miliki. Tapi nanti kalau sholat istisqa sebaliknya, datang ke tempat sholat istisqa itu jalannya saja pelan, kayak wong kalah perang, Pak. Lesu, seperti orang lesu. Pakaiannya bukan pakaian yang terbaik, tapi pakaian yang sangat sederhana. Ya bolo-bolo nggak boleh. Nanti malah tambalan. Ya sederhana. Artinya bukan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Gitu. Kemudian jalannya itu seperti orang yang rendah diri, menunduk belah sana. Tidak banyak cakap, tetapi sambil berjalan sambil terus beristighfar sambil mengingat dosanya. Dan ini yang sedikit membedakan ya. Rasulullah jalan kaki. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau berhenti sejenak di atas mimbar, walam yakhutub khutbakum hadhihi, dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah ini. Artinya seperti khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat itu ada urut-urutannya panjang dan sebagainya. Ya yang penting hanya sekedar alhamdulillahnya sudah sederhana kan gitu pembukaannya, yang sholawat, kemudian mengajak meningkatkan takwa, lalu mengajak bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah. Itu yang sedikit membedakan. Kalau sholat Id enggak semangat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini enggak, ini memang betul-betul kayak tawadhu. Hatta atal mushalla. Kemudian walakin lam yazal fit du'ai wat tadarruk wat takbir tsumma shalla rak'atain. Akan tetapi beliau itu berdoa secara terus-menerus. Jadi doanya beliau itu diulang-ulang. Karena ada beberapa macam doa, itu bisa dibaca semuanya, doa istisqa. Nah, itu diulang-ulang. Ya, misalnya Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, sampai hatinya itu langsung ikut ternyuh, itu mengharap betul. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, summa yusolli kama yusolli fil id. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat di dalam sholat id. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau dalam hal sholat istisqa itu sunnah, dalam hal ini juga sepakat ya, Majelis Taklim Muhammadiyah juga menetapkan bahwa sholat istisqa termasuk sunnah. Bahkan dianjurkan agar dalam kondisi yang seperti sekarang, kekeringan dan sebagainya, setiap orang itu banyak memanjatkan doa istisqa kepada Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Kemudian sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Nah, kemudian ini tentang sholatnya, kaifiyah sholatnya. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu karena mengikuti hadis kama yusolli fil id, itu sholatnya sama dengan sholat id. Jadi ada takbir zawaid, yaitu 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua, kan itu. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat Imam Malik. Ya, Imam Malik itu berpendapat bahwa sholat istisqa itu sama dengan sholat sunnah yang lain. Artinya tidak ada takbir zawaid. Kayak sholat Jumat itulah. Bacaannya juga dianjurkan sama dengan bacaan disunahkan seperti ketika sholat Jumat. Nah, kemudian tentang tempatnya, di dalam masalah tempat, apakah karena Muhammadiyah juga termasuk Imam Syafi'i itu menetapkan bahwa sholat istisqa itu ya ada khutbahnya. Nah, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat seperti tadi hadis ini. Jadi berdoa dulu, khutbah dulu, baru sholat. Kemudian pendapat yang satu, sholat dulu, baru khutbah. Nah, pendapat yang kedua itu yang sholat dulu, baru khutbah, itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi. Fa shalla bina rak'ataini bila adanin wa la iqamatin, tsumma khatabana wa ta'allahu wa hawala wajhahu nahwal qiblah rafi'an yadayhi, tsumma qallaba ridahu fa ja'ala al-ayman 'alal aysar wal aysar 'alal ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari rumahnya menuju tempat sholat untuk istisqa atau sholat istisqa, maka beliau sholat bersama kami 2 rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau membalik surbannya dan menjadikan yang kanan berada di sebelah kiri, yang kiri berada di sebelah kanan. Jadi ada 2 hadis. Kalau hadis Bukhari, hadis Abu Dawud itu menunjukkan bahwa khutbah dulu, baru kemudian sholat. Nah, hadis Ibnu Majah, Abu Hurairah itu sholat dulu, baru kemudian khutbah. Namun dalam hal ini memang khutbah itu berbeda dengan apa? Seperti hari Jumat yang merupakan rangkaian itu.
Karena sholat istisqa apabila dikerjakan sendiri itu bisa, tapi tanpa khutbah. Gitu. Makanya khutbah itu ya boleh di depan, boleh di belakang. Sehingga nanti kalau misalnya kita melaksanakan tinggal disepakati aja, mau khutbah dulu atau mau sholat dulu. Sebenarnya tidak masalah. Dalam hal ini majelis tarjih juga membolehkan memilih. Cuman nanti kalau suatu saat kemudian dilakukan tarjih terhadap hadis-hadis itu mungkin akan muncul fatwa di kemudian hari. Tapi sebelum adanya fatwa ya berarti dua-duanya kita bertawakuf bisa memanfaatkan dua-duanya. Salisan kemudian yang ketiga sifatus sholatul istisqa wa waqtuha. Sifat salat istisqa atau kaifiyah tata cara salat istisqa dan waktunya. Wal mukallafu biha wal qira'ah biha, dan yang dibebankan dengannya serta bacaannya di dalam salat istisqa. Ittafaqal jumhur har Abi Hanifah. Jumhur Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat ya, kecuali Abu Hanifah bahwasanya ala ana salat al-istisqa raka'atani bi jama'atin fil musalla bis sahra'i kharijal balad. Sepakat bahwa sholat istisqa itu 2 rakaat secara berjamaah di tempat sholat di tanah lapang di luar di wilayah bagian luar dari negeri atau dari daerah. Jadi kalau kita mungkin yang bagus itu kalau ingin sama betul itu kayaknya di alun-alun bumi perkemahan camping site, karena itu kharijal balad di luar. Tapi kalau pendapat Muhammadiyah bahwa sholat istisqa dikerjakan secara berjamaah itu boleh di sofro, di tanah lapang, sebenarnya boleh juga di masjid. Artinya pokoknya di tempat sholat. Tapi Rasulullah memang selalu mengerjakannya itu di tanah lapang. Bila adanin wala iqamatin wa innama yunadalaha as-sholatul jami'ah. Tanpa adzan dan iqamah hanya dikumandangkan kata-kata as-sholatul jami'ah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqimha illa fi safar. Karena Rasulullah SAW tidak pernah salat istisqa kecuali di tanah lapang. Wa hiya awsa'u min ghairiha fil musalla, dan itu merupakan tempat yang lebih luas dari tempat yang lain. Kalau masjid itu sempit, menampungnya mungkin terbatas. Kalau di tanah lapang bisa menampung orang banyak. Wa yajuzu fihi ma bil qiraah ka sholatil id. Boleh juga di dalam salat itu dengan membaca seperti bacaan dalam salat id. Salat id itu seperti salat Jumat misalnya. Salat pertama itu sabihis, kemudian rakaat kedua itu hal ataka. Bi'adati takbiratihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah ba'dal iftitah qabla ta'awud sab'an fi raka'atil ula khamsan fi raka'atis tsaniyah bi rafi yadayhi wa wuqufihi baina kulli takbiratain ka ayatin mu'tadalatin. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu ada takbir zawaid seperti sholat id. Jadi dimulai takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah yang pendek, lalu takbir zawaid 7 kali. Kan itu. Kalau rakaat kedua berdiri lalu takbir zawaid 5 kali. Jadi hampir sama dengan sholat id. Qala Ibnu Abbas sunnatul istisqa sunnatul id. Sunnah dalam sholat istisqa itu sama dengan sholat sunnah dalam id. Sunnah ini diartikan kebiasaan. Apa yang biasa dilakukan dalam sholat istisqa itu sama dengan apa yang dibiasakan di dalam sholat id. Nah, ini Wahbah Sulai ikut mendapat beliau. Tapi Imam Malik mengatakan tidak ada takbir zawaid. Kemudian dalam hadis yang lain itu agak lebih lengkap nih, dalam musonif Abdul Razak As-San'ani beliau mengatakan sunnatul istisqa ka sunnatil fitri wal adha fit takbir. Sunnah atau kebiasaan dalam sholat istisqa seperti kebiasaan dalam sholat
fitri dan adha dalam masalah takbir. Dalam hal ini ya nanti tinggal disepakati aja sementara. Hanya ada dua pilihan. Karena sebelum ditarjih maka bisa dipilih oleh masyarakat mau pakai takbir zawaid atau tidak. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa kalaupun tidak pakai Bahkan Suhaili mengatakan sekalipun tidak pakai takbir zawaid, takbir tambahan, tidak diperlukan sujud sahwi. Nah, itu beda dalam sholat id. Nah, Imam Syafi'i itu kalau sholat id takbirnya kurang dari 7, ya, tidak menambah takbir zawaid, itu harus sholat sujud sahwi. Kemudian yang keempat, khutbatul istisqa. Qala Abu Hanifah la khutbah lil istisqa. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada khutbah, tadi sudah kami sampaikan. Sedangkan jumhur ulama itu berpendapat ada. Dengan hadis kharaja, terdapat hadis dari Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an mutabadilan mutakhasyian mutadharrian fa shalla rak'atain tsumma yusalli fil id lam yahtub khutbatakum hadhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat istisqa dalam keadaan tawadhu, kemudian pakaian yang sangat sederhana, khusyuk, kemudian merendahkan diri, lalu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian sebagaimana beliau sholat dalam sholat id, dan beliau berkhutbah tidak seperti khutbah kalian, maksudnya tidak seperti khutbah dalam sholat id maupun khutbah kayak dalam sholat Jumat. Kalau sholat id khutbahnya itu ciri khasnya memperbanyak kalimat takbir, tasbih, tahlil. Tapi kalau khutbah di salat istisqa memperbanyak kalimat istighfar. Nah, kemudian jumhur yakhtubul imam istisqa ba'da sholati ala sahih. Ini pendapat Imam 4 bahwa imam berkhutbah istisqa setelah salat ala sahih khutbataini ka sholatil id, dengan 2 khutbah. Tapi kalau pendapat Muhammadiyah itu cukup dengan 1 khutbah. Indal Malikiyah wa Syafi'iyah. Liqauli Ibnu Abbas shana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil istisqa kama shana'a fil id wa khutbatul akhiratan indal Hanafiyah. Menurut Imam Hambali itu khutbahnya cukup 1 kali, karena yang dimaksud tidak seperti khutbahmu ini maksudnya seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu 2 khutbah, ada duduknya. Ini terkait dengan pelaksanaannya. Sama dengan sholat gerhana. Oke, jadi sholat kemudian khutbah 1 kali, atau bisa juga khutbah 1 kali lalu sholat. Dalam hal ini antara mana yang didahulukan kita masih boleh memilih. Nah, kemudian saya bacakan bagian akhir yang secara singkat kalau ada pertanyaan. Tuntunan sholat istisqa secara ringkas. Yang pertama, bersiwak, mandi, berpakaian yang sederhana, tidak menunjukkan kemewahan. Ini persiapannya sebelum berangkat. Terus berangkat ke tempat sholat id dengan berjalan kaki, tenang, tidak tergesa-gesa, menundukkan kepala, seraya sambil memperbanyak istighfar. Nah, orang kan jauh ya jalan kaki. Nah, ya tentu saja tidak kan. Kalau jauh sekali misalnya dari Moga ya kasihan kan gitu ya. Ya boleh lah ya, tapi bawanya motornya motor yang bodoh. Nah, ya memang harus menunjukkan kerendahan. Ya. Tempat sholat di tanah lapang di luar desa ini yang afdol. Kemudian duduk menunggu khutbah sholat dengan tenang, berzikir, beristighfar. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau sholat id duduk tenang tapi sambil bertakbir. Dan ini nanti berjalannya nggak boleh geluyan ya. Dan khutbah sedikit berbeda dengan khutbah biasanya. 1,
dilakukan 1 kali, dan khutbah diawali dengan tahmid, sholawat, membaca ayat, anjuran bertaubat, terus anjuran bertaubat, memperbanyak istighfar, dan ditutup dengan doa yang berulang-ulang, doa istisqa. Jadi yang sederhana ya. Bahkan alhamdulillahnya itu kalau di hadisnya yang seperti tadi, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu fuqara. Itu baru kemudian Allahumma anzil alainal ghaisa gitu. Waj'al ma anzalta quwatan wa balaghon. Sudah bisa baca doa-doa yang lainnya. Khutbah boleh dilaksanakan sebelum istisqa, boleh juga sesudah salat istisqa. Kaifiah salat istisqa seperti salat Id. Dalam memanjatkan doa istisqa disunahkan 1, berdoa dengan ikhlas, menghadirkan hati dan dengan sungguh-sungguh, membalik atau memutar sorban. Agar semua orang sorban, melingkis baju atau membalik tutup kepala atau songkok. Jadi makanya pengajian ini saya bawa sorban untuk contoh langsung kan gitu ya. Kalau misalnya sorbannya kayak gini nih, mau berdoa dibalik dulu, yang kanan jadi di kiri. Bukan. Tadi kan ada keterangan, yang sebelah kanan pindah sebelah kiri, yang sebelah kiri pindah sebelah kanan. Nah, kalau nggak bawa sorban apa yang dibalik? Songkok. Tapi kalau songkok saya nggak boleh, Pak. Songkoknya songkok yang kayak Pak Medi nih, jadi lepas terus dibalik pakai. Itu, jadi dibalik. Kemudian imam dan jamaah atau imam khutbah dan jamaah mengangkat tangan, sama-sama mengangkat tangan. Nah, bedanya mengangkat tangannya 1, kalau dalam doa biasa mengangkat tangannya tidak terlalu tinggi, tapi Rasulullah dalam sholat istisqa itu mengangkat tangannya sampai ketiaknya terlihat. Makanya tadi kalau tiba-tiba ada orang doa istisqa terus tangannya kayak gini kan, dia doa model apa maning kan gitu, karena belum dapat sosialisasi kan. Kemudian doanya menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau doa istisqa kayak tadi Ustaz Haryanto dalam salat Jumat, khutbah Jumat nggak perlu menghadap ke arah kiblat, nggak perlu membalik lidah. Tapi kalau yang diiringi dengan salat istisqa itu doanya nanti setelah khutbah pas doa membalik, yang menghadapkan punggungnya ke jamaah. Jadi khatib juga doanya ke arah kiblat. Kemudian menghadapkan punggung telapak tangan ke langit. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasqa wa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta turun hujan dengan berisyarat menghadapkan punggung telapak tangannya ke langit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna anfusana gini. Begitu nanti Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina kan itu. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna atau Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin. Jadi kayak gini. Makanya tadi ini kalau misalnya langsung ada sholat istisqa kan gitu, kemudian tanpa ada sosialisasi, nanti jamaah begitu imamnya lagi dongeng kembali kan, imamnya aneh melu sholat Muhammadiyah, mau sholat lagi dongeng terus madu ngulun. Nah itu kan, jadi makanya memang perlu sosialisasi. Kemudian mengulang-ulang doa minimal 3 kali. Jadi Allahumma anzil alainal ghaisa waj'al ma anzalta quwatan wa balaghan ilahin, itu diulang 3 kali. Karena Rasulullah itu doanya terus sampai betul-betul hatinya angkat. Nah, berdoa dengan doa-doa maksurat yang bagus itu dengan doa-doa maksuratnya doa-doa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nah, pas nih.
Demikian jamaah